Bayangkan, betapa banyak hati di dunia ini yang diam-diam menyimpan bara dendam. Bertahun-tahun berlalu, tapi amarah itu tetap disimpan rapat-rapat, enggan dilepaskan. Setiap kali wajah orang yang bersalah terlintas, dada terasa sesak, hati dipenuhi kebencian. Mereka menolak memaafkan, merasa menang dengan menyimpan luka itu. Padahal, tahukah kita, dendam yang kita pelihara bisa menjadi rantai berat di alam kubur, menutup pintu ampunan Allah dan menyeret kita menuju azab yang tak terbayangkan. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar, semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perintah untuk memaafkan dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang bukan hanya menata ibadah lahiriah kita, tapi juga membersihkan setiap sudut hati dari penyakit yang tak terlihat. Salah satu penyakit hati yang paling berbahaya, yang seringkali tak disadari, adalah dendam. Ia bersemayam diam-diam di dalam dada, memakan ketenangan jiwa, dan perlahan-lahan menggerogoti iman seseorang. Maka tidak heran jika Allah menurunkan ayat-ayat yang begitu jelas, memerintahkan kita untuk memaafkan, bukan sekadar demi orang lain, tapi demi keselamatan hati kita sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman, "Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu, dan Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang?" Surat An-Nur ayat 22. Ayat ini turun berkenaan dengan kisah Abu Bakar As-Siddiq ketika putrinya Ummul Mukminin Aisyah difitnah dalam peristiwa Al-Ifk. Salah seorang yang ikut menyebarkan berita dusta itu adalah Mistah bin Utasah, seorang kerabat Abu Bakar yang selama ini mendapat bantuan darinya. Sakit hati Abu Bakar tentu tak bisa diukur dengan kata-kata. Ia berniat untuk tidak lagi memberi bantuan kepada Mistah setelah perbuatan itu. Namun turunlah ayat ini, memerintahkan Abu Bakar untuk memaafkan, berlapang dada, bahkan tetap berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Perhatikan bagaimana Allah menutup ayat ini dengan pertanyaan retoris yang menusuk hati. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Seolah Allah ingin mengatakan, jika engkau ingin ampunanku, maka ampunilah orang lain. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini adalah dalil kuat tentang keutamaan memaafkan, bahkan terhadap orang yang nyata-nyata menyakiti kita. Sebab ampunan Allah sangat erat kaitannya dengan kerelaan kita menghapus kesalahan orang lain terhadap diri kita. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin juga menukil banyak hadis yang senada dengan ayat ini. Di antaranya sabda Rasulullah, "Sedekah tidak akan mengurangi harta, dan Allah tidak menambah kepada seorang hamba yang memaafkan kecuali kemuliaan. Dan tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengandung pesan yang dalam. Memaafkan bukan tanda kelemahan, tapi tanda kemuliaan. Dunia mungkin melihatnya sebagai kekalahan, tapi di sisi Allah itu adalah kemenangan besar yang akan diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa memaafkan adalah sifat yang mencerminkan kesempurnaan iman. Karena orang yang memaafkan, berarti ia lebih mengutamakan ridho Allah daripada melampiaskan amarah pribadinya. Sifat ini adalah cerminan akhlak para nabi dan orang-orang soleh. Lihatlah Nabi Yusuf alaihi salam ketika berhadapan dengan saudara-saudaranya yang telah melemparkannya ke dalam sumur, menjualnya sebagai budak, dan menyebabkan ia berpisah dari ayahnya bertahun-tahun. Apa yang beliau katakan ketika semua rahasia terungkap? Tidak ada cercaan terhadap kalian pada hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian.
dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Surat Yusuf ayat 92. Saudaraku, memaafkan bukan berarti kita melupakan begitu saja kesalahan orang lain. Bukan pula berarti kita merelakan kezoliman terus terjadi. Tetapi memaafkan berarti kita tidak menyimpan kebencian di hati. Kita menyerahkan semua urusan kepada Allah. Kita tidak membiarkan dendam meracuni jiwa. Karena pada akhirnya yang kita cari adalah ketenangan hati dan ampunan Allah di akhirat. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin menulis bahwa hati yang penuh dendam ibarat bejana yang dipenuhi racun. Semakin lama racun itu dibiarkan, semakin besar kerusakannya. Dan di akhirat, racun itu akan menjelma menjadi penyesalan yang tiada tara. Maka siapapun yang ingin hatinya bersih saat menghadap Allah, hendaklah ia belajar memaafkan sejak di dunia. Bayangkan, di hari ketika setiap orang sibuk dengan catatan amalnya, betapa bahagianya jika Allah memanggil kita dengan penuh kasih, mengampuni dosa-dosa kita, karena di dunia dulu, kita pernah mengampuni orang lain yang menyakiti kita. Saudaraku, jangan remehkan satu maaf yang keluar dari hati. Ia mungkin menjadi sebab Allah meruntuhkan dinding api neraka yang seharusnya menyambut kita di kubur nanti. Bahaya dendam di dunia dan akhirat. Coba kita renungi sejenak, betapa beratnya hidup ketika dada ini dipenuhi dendam. Setiap kali melihat wajah orang yang pernah menyakiti kita, hati serasa disayat. Setiap kali teringat perbuatannya, bara amarah kembali menyala. Seakan-akan luka itu tak pernah sembuh, bahkan semakin dalam dari waktu ke waktu. Padahal orang yang menyakiti kita mungkin sudah tidur dengan nyenyak di malam hari, sementara kita terjaga memelihara kebencian itu dalam dada. Bukankah ini sebuah kerugian yang nyata? Dendam adalah api yang membakar habis ketenangan hidup. Di dunia, dendam membuat hati sempit, pikiran gelap, dan hidup penuh kebencian. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin menulis bahwa dendam adalah salah satu penyakit hati yang paling mematikan. Ia tidak hanya menghalangi seseorang untuk melihat kebaikan pada orang lain, tetapi juga memutus tali persaudaraan, menghilangkan keberkahan, bahkan membuat seseorang lupa akan hakikat hidup yang sesungguhnya, mencari ridho Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Mereka bertemu, yang ini berpaling dan yang itu berpaling. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang lebih dahulu memberi salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan hanya melarang kita saling mendiamkan lebih dari 3 hari, tapi juga mengingatkan bahwa kebencian yang dibiarkan berlarut-larut akan merusak iman kita sedikit demi sedikit. Bayangkan, 3 hari saja kita dilarang memutus silaturahmi, apalagi jika bertahun-tahun menyimpan dendam dalam hati. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarh Sahih Muslim menjelaskan bahwa larangan dalam hadis ini mencakup semua bentuk permusuhan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Artinya jika ada alasan yang benar menurut agama, seperti melindungi diri dari kezoliman atau menjaga akidah, maka boleh menjaga jarak. Tetapi jika alasan itu hanya karena ego, sakit hati, atau dunia semata, maka itu adalah dosa yang besar. Di dunia, dendam menutup pintu-pintu keberkahan. Hati yang penuh kebencian sulit menerima nasihat. Doa yang dipanjatkan terasa hampa, bahkan ibadah pun kehilangan kekhusyuan. Sebab bagaimana mungkin cahaya iman masuk ke hati yang dipenuhi gelapnya amarah. Namun bahayanya tidak berhenti di dunia saja. Di akhirat, dendam yang kita simpan bisa menjadi penghalang masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang seorang laki yang dijamin masuk surga. Para sahabat penasaran, apa amalannya? Ternyata bukan karena banyaknya sholat atau puasanya, tetapi karena ia tidur di malam hari dengan hati yang bersih tanpa dendam sedikitpun kepada siapapun. Ini adalah seorang laki dari ahli surga. Ketika ditelusuri, ternyata ia berkata,
Setiap malam aku tidur tidak menyimpan rasa dengki sedikit pun kepada seorang muslim. Hadis riwayat Ahmad. Bayangkan, hanya dengan hati yang bersih dari dendam, seseorang bisa mendapat jaminan surga. Sebaliknya, hati yang penuh kebencian bisa menjadi sebab seseorang disiksa di kubur, karena dosa-dosa terkait manusia tidak akan diampuni kecuali setelah diselesaikan di antara mereka. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Al-Jawabul Kafi menjelaskan bahwa dosa-dosa terhadap sesama manusia akan ditagih di akhirat dengan cara yang sangat pedih. Kebaikan kita akan diberikan kepada orang yang kita zolimi, termasuk mereka yang kita benci dan maki, hingga tidak tersisa kebaikan sedikit pun. Lalu apa yang terjadi jika kebaikan kita habis? Rasulullah menyebut orang seperti itu sebagai muflis, orang yang bangkrut di akhirat. Semua amal sholat, zakat, dan puasanya hilang karena dipindahkan kepada orang lain. Sebagai gantinya, dosa-dosa mereka dipindahkan kepada kita, hingga kita dilempar ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku, dendam memang terasa manis bagi hawa nafsu. Ia membuat kita merasa menang, merasa lebih tinggi dari orang yang menyakiti kita. Padahal sejatinya dendam adalah racun yang pelan-pelan menggerogoti iman. Setiap kali kita memeliharanya, kita sedang menyiapkan beban berat yang kelak akan dipikul di alam kubur. Bukankah lebih baik melepaskannya sekarang? Bukankah lebih tenang hati ini jika dibiarkan kosong dari kebencian? Di dunia, kita mendapat ketenangan. Di kubur, kita selamat dari azab. Dan di akhirat, kita mendapat ampunan Allah. Karena Allah tidak akan memasukkan ke surga hati yang penuh dengan kotoran dendam. Surga hanya untuk hati yang bersih. Kisah teladan tentang pemaafan. Jika ada manusia di muka bumi ini yang paling pantas untuk menyimpan dendam, maka itu adalah Rasulullah. Beliau dihina, dilempari batu, difitnah, bahkan diusir dari tanah kelahirannya sendiri. Tetapi apakah beliau menyimpan amarah itu dalam dada? Apakah beliau membalas setiap kebencian dengan kebencian yang sama? Tidak, sama sekali tidak. Justru beliau adalah teladan terbesar dalam memaafkan, bahkan ketika memiliki kuasa penuh untuk membalas dengan hukuman yang setimpal. Mari kita renungi peristiwa yang masyhur, kisah Rasulullah di Taif. Ketika dakwah di Makkah mendapatkan penentangan, Rasulullah pergi ke Taif dengan harapan penduduknya akan menerima risalah Islam. Namun bukan sambutan yang didapatkan, melainkan hinaan dan lemparan batu yang membuat kaki beliau berdarah. Tubuh yang mulia itu penuh luka, hati yang suci itu pun dipenuhi kesedihan. Saat beliau duduk di bawah sebuah pohon, datanglah malaikat penjaga gunung menawarkan sesuatu yang mengejutkan. Wahai Muhammad, jika engkau mau, akan aku timpakan 2 gunung besar ini untuk menghancurkan mereka. Bayangkan, sempatan membalas dendam terbuka lebar. Mereka yang menyakiti bisa dihabisi dalam sekejap. Tetapi apa jawaban Rasulullah? Tidak, jangan. Sesungguhnya aku berharap dari keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, hati yang selembut ini dimiliki oleh manusia paling mulia di muka bumi. Beliau tidak melihat kebencian, tetapi melihat masa depan iman. Beliau tidak memilih untuk menghancurkan, tetapi memilih untuk memaafkan. Kisah lain yang mengguncang hati adalah peristiwa Fathu Makkah, penaklukan Makkah. Setelah bertahun-tahun, diusir, dihina, diperangi, Rasulullah kembali ke Makkah dengan pasukan besar. Semua orang Quraisy ketakutan. Mereka tahu betapa banyak kezaliman yang telah mereka lakukan kepada beliau dan para sahabat. Mereka mungkin membayangkan hari itu sebagai hari pembalasan, hari di mana darah akan mengalir. Tetapi yang keluar dari lisan Rasulullah adalah kalimat yang membuat seluruh penduduk Makkah menundukkan kepala, menangis terseduh-seduh. Pergilah kalian, kalian semua bebas. Hari ini tidak ada celaan atas kalian. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Inilah kemuliaan hati seorang nabi. Balas dendam diganti dengan ampunan.
Amarah diganti dengan kasih sayang. Tidak ada catatan hitam yang beliau simpan, tidak ada dendam yang beliau wariskan. Beliau memahami bahwa hati yang bersih jauh lebih mulia daripada kemenangan yang diwarnai kebencian. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Surat Asy-Syura ayat 40. Beliau berkata, ayat ini menunjukkan keutamaan memaafkan karena Allah sendiri yang menjamin pahala bagi orang yang mampu memaafkan, padahal ia mampu membalas. Lihatlah kisah yang sudah diceritakan tadi, bahwa sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anh, ketika putrinya Aisyah difitnah dalam peristiwa Ifk, orang yang ikut menyebarkan berita dusta itu adalah Mistah, kerabat Abu Bakar sendiri. Awalnya Abu Bakar bersumpah tidak akan lagi membantu Mistah secara finansial. Tetapi turunlah ayat, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Surat An-Nur ayat 22. Mendengar ayat ini, Abu Bakar menangis dan berkata, demi Allah, tentu aku ingin Allah mengampuniku. Lalu ia kembali membantu Mistah sebagaimana sebelumnya. Saudaraku, kisah-kisah ini bukan sekedar sejarah yang kita dengar setiap kali ada khutbah. Ini adalah cermin bagi hati kita. Jika Rasulullah yang disakiti sedemikian rupa mampu memaafkan, lalu apa alasan kita untuk terus memelihara dendam di hati? Jika para sahabat yang imannya begitu tinggi memilih untuk berlapang dada, lalu pantaskah kita membiarkan bara kebencian terus membakar jiwa? Memaafkan bukan tanda kelemahan. Memaafkan justru bukti kemuliaan hati, tanda kedewasaan iman dan jembatan menuju ampunan Allah. Sebagaimana kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, orang yang memaafkan padahal ia mampu membalas, ia akan datang di hari kiamat dengan hati yang tenang, tanpa beban kebencian. Saudaraku, marilah kita belajar memaafkan, agar hati ini ringan, agar kubur kita lapang, agar kelak kita berdiri di hadapan Allah dengan dada yang bersih. Dampak spiritual dari memaafkan. Setiap kali kita memaafkan, mungkin kita merasa bahwa kebaikan itu hanya untuk orang lain, untuk mereka yang bersalah kepada kita. Tetapi sesungguhnya, memaafkan lebih banyak menyelamatkan diri kita sendiri. Ia membersihkan jiwa, menenangkan hati, dan membuka pintu keberkahan yang tak terhitung jumlahnya. Perhatikan firman Allah dalam Al-Quran. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sungguh, dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Surat Asy-Syura ayat 40. Lihatlah janji Allah. Pahalanya bukan sekadar balasan di dunia, bukan pula sekadar di akhirat, tapi langsung di bawah tanggungan Allah sendiri. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya berkata, ini adalah janji yang agung. Allah menjadikan pahala bagi orang yang memaafkan sebagai urusannya sendiri, bukan urusan malaikat, bukan pula urusan manusia. Maka siapa yang memaafkan, ia telah menyerahkan urusannya kepada Zat yang Maha Adil. Saudaraku, memaafkan bukan berarti melupakan begitu saja, apalagi membiarkan kezaliman berulang. Tetapi memaafkan berarti melepaskan beban dendam dari hati kita. Karena hati yang terus menyimpan amarah akan semakin gelap, semakin keras, hingga sulit menerima cahaya petunjuk. Rasulullah bersabda, tidaklah harta berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang memaafkan, kecuali kemuliaan. Dan tidaklah seseorang merendah diri karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Perhatikan kalimat Rasulullah, tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang memaafkan, kecuali kemuliaan. Artinya, setiap kali kita memaafkan, Allah akan mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Di dunia kemuliaan itu bisa berupa ketenangan jiwa, persaudaraan yang kembali erat, doa-doa yang diijabah, dan rezeki yang diberkahi. Di akhirat, kemuliaan itu berupa wajah yang bersinar, hati yang lapang, dan hisab yang dimudahkan. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin berkata, hati yang dipenuhi dendam laksana bejana yang penuh air keruh. Tidak mungkin cahaya kebenaran memantul di dalamnya. Tetapi hati yang memaafkan,
ibarat kaca bening yang siap menerima cahaya petunjuk dari Allah. Saudaraku, bukankah kita sering merasa doa-doa kita terhalang? Bukankah kita kadang merasa hati begitu berat dalam beribadah? Imam Ibn Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa salah satu penghalang terkabulnya doa adalah hati yang kotor karena dendam. Karena itu, Rasulullah bersabda, dibukakan pintu-pintu surga pada hari Senin dan Kamis, lalu setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah akan diampuni dosanya, kecuali orang yang bermusuhan dengan saudaranya. Dikatakan, tangguhkan mereka berdua sampai mereka berdamai. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggetarkan hati kita. Bayangkan, pintu surga dibuka, rahmat Allah turun, dosa-dosa diampuni, tetapi ada satu golongan yang tidak mendapatkan ampunan itu, yaitu orang-orang yang masih menyimpan permusuhan dan dendam. Saudaraku, dendam bukan hanya menyakiti orang yang kita benci, tapi juga menghancurkan diri kita sendiri. Ia merampas ketenangan, merusak kesehatan jiwa, bahkan memutus hubungan kita dengan Allah. Sebaliknya, memaafkan adalah jalan pembebasan. Kita membebaskan orang lain dari kesalahan mereka, tetapi sesungguhnya kitalah yang pertama kali dibebaskan dari penjara kebencian yang kita buat sendiri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, sebaik-baik manusia adalah yang lambat marahnya dan cepat ridho, serta mudah memaafkan. Kata-kata ini lahir dari seorang khalifah yang tegas, tetapi hatinya begitu lembut dalam urusan memaafkan. Saudaraku, memaafkan memang berat, terutama ketika luka itu dalam, ketika air mata sudah kering karena terlalu sering menangis. Tetapi ingatlah, setiap tetes maaf yang keluar dari hati akan menjadi cahaya di kubur kita, menjadi penyelamat di hari yang tiada perlindungan kecuali dari Allah. Memaafkan adalah kunci agar doa kita sampai ke langit. Memaafkan adalah sebab turunnya ketenangan. Memaafkan adalah bukti bahwa kita ingin Allah juga mengampuni dosa-dosa kita yang jauh lebih banyak. Sebab, bagaimana mungkin kita berharap ampunan Allah jika kita sendiri tidak mau memberi ampunan kepada sesama manusia? Cara melatih diri untuk memaafkan. Memaafkan memang mudah di lisan, tapi berat di hati. Apalagi jika luka itu dalam, jika pengkhianatan atau kesalahan itu meninggalkan bekas yang tak bisa hilang begitu saja. Namun ingatlah, memaafkan bukan sekadar tentang orang lain, tapi tentang keselamatan jiwa kita sendiri di hadapan Allah. Lalu, bagaimana cara melatih hati agar mampu memaafkan? Pertama, ingatlah betapa banyak kesalahan kita kepada Allah. Setiap hari, kita menumpuk dosa. Solat kita tidak selalu khusyuk, lisan kita tak selalu bersih, hati kita sering dipenuhi ria dan sombong. Tetapi adakah Allah segera menurunkan azab setiap kali kita berdosa? Tidak, saudaraku. Allah menutup aib kita, memberi kesempatan untuk bertaubat, bahkan masih melimpahkan rizki meskipun kita sering durhaka. Imam Ibnul Qayyim berkata, bagaimana mungkin engkau berharap ampunan Allah, sementara engkau sendiri tidak mau memberi ampunan kepada manusia? Maka setiap kali sulit memaafkan, bayangkan berapa banyak dosa kita yang kita harap Allah hapus di hari kiamat. Bukankah Allah berfirman, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat An-Nur ayat 22. Saudaraku, ayat ini turun tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika putrinya Aisyah radhiyallahu anha difitnah dalam peristiwa Al-Ifk. Di antara orang yang menyebarkan fitnah itu ada seorang kerabat Abu Bakar sendiri yang selama ini sering ia bantu. Saat mendengar hal itu, Abu Bakar bersumpah tidak akan lagi menafkahi kerabat tersebut. Lalu Allah menurunkan ayat ini, memerintahkan Abu Bakar untuk memaafkan dan terus berbuat baik. Dan Abu Bakar pun menangis ketika mendengar ayat ini, lalu berkata, demi Allah aku ingin Allah mengampuniku, karena itu aku akan memaafkan dia. Lihatlah, hati seorang mukmin sejati selalu mengaitkan segala urusan dengan ridha Allah. Kedua, berdoalah agar hati dilunakkan oleh Allah. Rasulullah mengajarkan doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Hadis riwayat Muslim. Hati yang keras sulit memaafkan, maka mintalah kelembutan hati dari Allah. Imam Al-Ghazali berkata dalam Ihya Ulumuddin, hati manusia berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Dia yang membolak-balikan hati sesuai kehendaknya. Jika dia berkehendak, hati yang keras bisa menjadi selembut kapas. Ketiga, ingatlah kemuliaan orang yang memaafkan di hadapan Allah. Rasulullah bersabda,
Tidaklah seseorang memaafkan kecuali Allah akan menambahkan kemuliaan baginya. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi menjelaskan bahwa kemuliaan di sini mencakup kelapangan hati, ketenangan jiwa, dan derajat yang tinggi di sisi Allah. Maka setiap kali engkau memaafkan, bayangkan derajatmu di akhirat yang terus Allah angkat. Keempat, biasakan mendoakan orang yang menyakitimu. Ini sulit, sangat sulit. Tapi inilah yang dilakukan para sahabat dan ulama salaf. Ketika Hasan al-Basri disakiti, beliau malah mendoakan kebaikan untuknya. Ketika ditanya mengapa, beliau menjawab, "Dia telah memberiku pahala dengan ucapannya, maka aku ingin membalasnya dengan doa." Saudaraku, doa untuk orang yang menyakiti kita bukan berarti kita setuju dengan perbuatannya, tapi sebagai tanda bahwa hati kita lebih memilih cinta Allah daripada dendam dunia. Kelima, ingat kematian dan alam kubur. Di hadapan liang lahat, dendam tidak ada artinya. Di hari kiamat kita akan sibuk dengan diri sendiri, dengan catatan amal yang penuh dosa. Apakah kita masih ingin membawa beban dendam itu hingga ke alam barzakh? Imam Ibnul Jauzi berkata, "Sungguh aneh manusia, di dunia ia memikul dosa dan dendam, padahal di akhirat ia akan memikul azab yang jauh lebih berat. Tidakkah ia ingin meringankan bebannya dengan memaafkan?" Saudaraku, memaafkan memang tidak mudah. Tetapi setiap tetes air mata yang jatuh saat engkau berusaha memaafkan, setiap kali engkau menahan lisan dari kebencian, setiap kali engkau berdoa agar hatimu bersih, semuanya dicatat sebagai amal yang akan menjadi cahaya di alam kuburmu kelak. Maka, mulailah dari sekarang, maafkan meski hatimu belum sepenuhnya rela. Maafkan meski kenangan itu masih menyakitkan. Karena kita semua kelak akan berdiri di hadapan Allah yang Maha Pengampun. Sahabat Irman Hidayah, hidup ini sesungguhnya singkat. Semua yang kita genggam, semua kebencian yang kita pelihara, semua dendam yang kita simpan erat, pada akhirnya akan tertinggal ketika kaki kita menginjak tanah liang lahat. Tak ada lagi harta, tak ada lagi jabatan, tak ada lagi gengsi, bahkan orang-orang yang pernah kita benci sekalipun, kelak mungkin akan sama-sama berbaris di hadapan Allah dengan wajah penuh ketakutan menunggu hisabnya. Maka tanyakan pada dirimu hari ini, apakah pantas kita membawa dendam itu hingga mati? Apakah pantas hati ini menghadap Allah dengan luka yang tak pernah disembuhkan, dengan kebencian yang tak pernah kita lepaskan? Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian saling membenci, jangan saling mendengki, jangan saling membelakangi. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara." Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, hanya sekadar diam karena marah saja tidak halal lebih dari 3 hari. Bagaimana dengan dendam yang dipelihara bertahun-tahun? Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran menulis, orang yang menolak memaafkan, hatinya akan terus dipenuhi kegelapan. Kegelapan ini akan menemaninya di alam kubur hingga ia memohon agar bisa kembali ke dunia untuk memperbaiki hubungan. Namun semuanya sudah terlambat. Saudaraku, memaafkan bukan berarti melupakan begitu saja. Bukan pula menganggap tidak ada kesalahan. Tetapi memaafkan adalah keputusan hati untuk tidak membawa kebencian itu di hadapan Allah. Karena kita semua akan datang menghadapnya dengan dosa yang menumpuk, memohon ampunan dengan wajah penuh penyesalan. Imam Al-Ghazali berkata dalam Ihya Ulumuddin, "Jika engkau ingin Allah memperlakukanmu dengan kasih sayang, maka perlakukanlah hamba-hamba Allah dengan kasih sayang. Jika engkau ingin Allah mengampunimu, maka ampunilah hamba-hamba Allah. Sungguh, engkau diperlakukan di hadapan Allah sesuai dengan bagaimana engkau memperlakukan manusia." Lihatlah bagaimana para salafus soleh memandang memaafkan sebagai jalan keselamatan akhirat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang hatinya paling bersih terhadap saudaranya. Saudaraku, kita tidak pernah tahu siapa di antara kita yang akan dipanggil Allah lebih dulu.
Betapa banyak orang yang meninggal dalam keadaan membawa dendam, hingga kuburnya sempit, hingga ruhnya menjerit karena dosa yang tak pernah ia lepaskan. Apakah kita rela menjadi seperti itu? Hari ini, sebelum ajal mendatangi kita, sebelum malaikat maut merenggut ruh dari tubuh yang fana ini, lepaskanlah segala dendam itu, doakan mereka yang pernah menyakitimu, sebagaimana Rasulullah mendoakan penduduk Taif yang melempari beliau dengan batu. Oh ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku, karena mereka tidak tahu. Hadis riwayat Bukhari. Doa ini keluar dari hati yang penuh luka, tapi juga penuh kasih. Itulah hati seorang hamba yang ingin selamat di akhirat. Saudaraku, memaafkan bukan tanda kelemahan, justru ia adalah tanda keteguhan iman. Allah tidak melihat siapa yang paling kuat menahan amarah orang lain, tapi siapa yang paling kuat menahan amarah dalam dirinya sendiri. Rasulullah bersabda, bukanlah orang kuat itu yang menang dalam bergulat, tetapi orang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka, tundukkan hatimu. Maafkan mereka bukan karena mereka pantas dimaafkan, tetapi karena engkau ingin hati ini bersih ketika menghadap Allah. Karena engkau ingin kuburmu dipenuhi cahaya, bukan kegelapan akibat dendam yang tak pernah kau lepaskan. Hari ini lepaskanlah kebencian itu. Jangan tunggu esok, karena esok belum tentu milikmu. Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang simak juga. Perhatikan, sumpah serapah yang mengundang murka Allah. Linknya kami sematkan di sini. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan keluarga kita, melimpahkan rahmatnya, serta menyatukan kita kembali di surganya yang penuh kebahagiaan. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai. Karena bisa jadi, hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan inspirasi penuh makna dari channel Irman Hidayah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.